Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul pada saat ini di dunia maya dengan sehat. Yang terhormat Bapak Dr. Priyanto, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital, dan para audiens sekalian. Kesempatan kali ini izinkan saya Yayan Adrianova Ekatua dengan NIM 20702251009 akan menyampaikan hasil kajian saya pada buku Manajemen Information System Managing Digital Film tahun 2020 pada chapter kelima, yaitu IT Infrastructure and Emerging Technologies Case 4. Ada 4 tema utama: tren platform perangkat lunak dan perangkat lunak kontemporer. Yang pertama adalah Linux dan perangkat lunak sumber terbuka. Yang kedua, Java dan HTML versi 5. Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Yang keempat, pengalidayaan perangkat lunak dan layanan full. Linux dan perangkat lunak open source merupakan salah satu hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk perangkat komputer desktop, superkomputer, dan sistem benang. Versi baru hanya dapat diubah atau dibuat jika orang mengadaptasinya, membuat open source, dan membuatnya tersedia untuk orang lain. Membuat open source dan membuatnya tersedia itu kebalikan dari software open source adalah proprietary software. Contohnya adalah Microsoft maupun Apple. Proprietary software mengandalkan kode untuk menghasilkan pendapatan sehingga tidak ingin orang-orang mencari kode dan membuat versi baru secara gratis. Banyak orang lebih suka software open source karena mereka tertarik pada kontrol lebih besar dan atas software jenis ini. Mereka dapat memeriksa kode untuk memastikan tidak melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka hanya dapat mengubah bagian-bagian yang tidak mereka sukai. Analogi, untuk mendistribusikan open source adalah ibarat resep. Resep open source akan dipublikasikan, yang berarti bahwa siapapun dapat mengetahui bahan maupun instruksi, dan bahkan menyesuaikan resep untuk meningkatkan rasa hidangan. Akan tetapi, dari open source ini memiliki kekurangan yang sangat signifikan bagi penggunanya. Di antaranya adalah kekurangan lain dari open source tidak ramah pengguna. Itu jelas, seperti sistem operasi berbasis Linux yang sulit digunakan dibandingkan dengan sistem operasi Windows. Paket dan software diinstal dengan mudah di Windows, tetapi di Linux agak sulit karena menggunakan terminal. Terminal itu adalah salah satu aplikasi yang ada di Linux dan menggunakan beberapa script program, sehingga aplikasi yang dicari atau mau diinstal tersebut harus menggunakan script program. Atau bisa dikatakan command line interface. Yang kedua adalah banyak hardware yang terbaru yang diproduksi tidak kompatibel dengan Linux. Oleh karena itu, Anda harus bergantung pada pihak ketiga. Sebab setiap kali Anda membeli hardware dari vendor, Anda harus memastikan dulu apakah aplikasi atau perangkat tersebut kompatibel atau didukung oleh Linux atau tidak. Sistem operasi berlisensi atau open source seperti Unix, Linux, dan berbagai macam keturunannya. Linux sendiri memiliki beberapa jenis varian atau disebut distro, seperti Slackware, Debian, OpenSUSE, dan Red Hat. Sedangkan sistem operasi berbayar contohnya Microsoft Windows dan Mac OS. Berikut adalah logo-logo open source dari distro Linux.
dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah Java, Isaac, HTML, dan HTML5. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang tidak tergantung sistem operasi, prosesor, dan berorientasi objek yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Platform Java telah bermigrasi ke telepon seluler, smartphone, mobil, komputer musik, mesin permainan, dan terakhir ke dalam sistem televisi kabel cetak yang menyajikan konten interaktif dan layanan bayar per tayang. HTML, Hypermedia adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web, dan untuk membuat link dinamis ke halaman dan objek web lainnya. Evolusi HTML berikutnya yang disebut HTML5 memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, video, dan elemen lain secara langsung ke dalam dokumen tanpa add-ons intensive processor. HTML5 juga akan mempermudah halaman web berfungsi di berbagai perangkat tampilan, termasuk perangkat seluler serta desktop, dan akan mendukung penyimpanan data offline untuk aplikasi yang dijalankan melalui web. HTML5 ini diadopsi oleh kelompok kerja baru, yakni World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 2007. Grup ini menerbitkan konsep pabrik pertama HTML5 pada bulan Januari di tahun 2008 sampai sekarang. HTML5 berada dalam situs Call of Review, dan W3C waktu itu menargetkan bahwa versi ini akan mencapai finalnya pada akhir 2014. Dulu, sebelum kita mengenal HTML5, HTML versi awal digunakan untuk memberikan tata letak halaman web yang sangat sederhana. Namun sekarang, setelah mengalami perkembangan yang lumayan signifikan, HTML telah berevolusi menjadi HTML5 yang mampu memberikan grafik yang luar biasa pada web yang dikembangkan, sehingga tampilan berbentuk dinamis bukan lagi statis. Sebuah website dinamis umumnya dibuat menggunakan Compact Management System atau menggunakan bahasa pada pemrograman CMS dengan penyimpanan data di database, misalkan pada MySQL, dan biasanya juga web ini tersusun dari bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan berhubungan dengan database yaitu MySQL. Contoh, web dinamis ini banyak sekali kita temui di internet, misalkan seperti web berita, personal blog, toko online, web pasang iklan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, layanan web dan service oriented architecture. Ini gambar integrasi dari sistem SOA atau Service Oriented Architecture. Layanan web merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar, saling bertukar informasi satu sama lain, menggunakan komunikasi web universal standar dan bahasa. Sebuah layanan berorientasi arsitektur atau SOA adalah seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak kerja. Pada zaman sekarang, banyak teknologi IT yang digunakan untuk dijadikan pendukung suatu layanan publik atau lainnya, sehingga organisasi seperti perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi tersebut, di mana mendukung layanan yang ada di organisasi tersebut. Salah satu arsitek IT yang dapat mendukung layanan organisasi adalah SOA ini sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi adalah SOA merupakan pendekatan dalam suatu perencanaan atau arsitek sistem yang membuat layanan yang ada di dalam masing-masing sistem. Dalam hal ini, membuat komponen tersebut dapat menyediakan suatu jenis layanan bisnis untuk sebuah organisasi, misalkan seperti transfer pembayaran, melakukan pembayaran, seperti transfer pembayaran, melakukan pembayaran, mengecek status bank, pendaftaran KTP online, sekolah online, dan lain-lain. Saya misalkan pada contoh, di Universitas Negeri Yogyakarta telah memanfaatkan sistem SOA. Sistem ini dilakukan dengan bekerjasama dengan sebuah suite company yang berfungsi sebagai pihak penyedia jasa komunikasi data yang menghubungkan jaringan bank dengan server.
layanan yang dapat dilakukan adalah pembayaran biaya kuliah mahasiswa, baik itu registrasi maupun reregistrasi. Setiap mahasiswa dapat melakukan pembayaran di beberapa channel transaksi bank-bank seperti ATM, teller, dan internet banking yang dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Sistem yang dirasakan merupakan sistem yang terintegrasi. Selanjutnya adalah software outsourcing and cloud service. Software outsourcing adalah proses menggunakan individu atau perusahaan eksternal untuk menyediakan layanan yang berkaitan dengan arena software seperti pengembangan, desain, dukungan, dan pemeliharaan. Pengalih-dayaan mungkin terbatas pada pengguna pihak ketiga atau merujuk secara khusus ke perusahaan yang berdomisili di negara lain. Selanjutnya, layanan cloud mengacu pada aplikasi atau rekayasa perangkat lunak, dukungan, desain, dan layanan pengembangan yang terkait dengan lingkungan cloud tempat aplikasi, data, atau informasi lainnya dapat disimpan. Penyimpanan cloud dapat merujuk ke perangkat keras dan arsitektur server di luar fasilitas langsung perusahaan. Pada teknologi berbasis cloud, semua data berada dan disimpan pada server yang dapat diakses melalui jaringan internet. Begitu juga dengan aplikasi maupun softwarenya. Artinya, Anda tidak perlu lagi melakukan instalasi aplikasi pada perangkat Anda, sehingga gantinya Anda hanya perlu terhubung dengan internet untuk mengakses data dan menjalankan aplikasi yang berada di dalam cloud. Ada 3 jenis atau tingkatan pada layanan berbasis cloud ini, yaitu SaaS atau Software as a Service, yang kedua IaaS atau Infrastructure as a Service, ketiga adalah PaaS, Platform as a Service. Yang pertama adalah SaaS. Layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google Docs dan Spreadsheet serta Adobe Creative Cloud. Pada praktiknya, Anda hanya menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana atau secara fisik dapat disimpan atau di bagaimana aplikasi dikelola. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Yang kedua adalah IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan cloud computing jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan Anda untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya, network, database, engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat sebagai penyewa, Anda tidak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan dari PaaS ini atau platform as a service lah yang akan melakukan maintenance-nya atau pemeliharaannya. Sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat di rumah tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah platform as a service. Penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Sederhananya, ketika menggunakan IaaS, Anda sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Setelah disewa, Anda bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain-lain untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, salah satunya Niaga Hoster. Niaga Hoster merupakan salah satu penyedia platform as a service di Indonesia, yang mana menyediakan di mana Niaga Hoster tersebut menyediakan namanya VPS atau Virtual Private Server bagi para pengguna bisnis, institusi, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Terima kasih.